Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Damai sejahtera atas hidup kita semua. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat suara dan puji Dia. Oh yeah. Mari beri aplaus lagi. Haleluya. Let's go. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh yeah, kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sukacita hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online GBI Ebenezer. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung di ibadah GBI Ebenezer. Jika membutuhkan pelayanan, maka Bapak Ibu dapat menghubungi nomor telepon hotline GBI Ebenezer. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sehingga kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online GBI Ebenezer. Biar kiranya Tuhan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkarya, bekerja untuk menjamah setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga setiap firman yang disampaikannya boleh menguatkan, menghibur setiap kami, bahkan Tuhan menjadi tuntunan bagi jalan kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dave yang akan memimpin pujian. Tuhan juga urapi dengan kuasa-Mu sehingga boleh membawa setiap kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua tim yang bekerja dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan pun mengurapi setiap mereka sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disaksikan. Kami juga saat ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami mengikuti ibadah, baik di rumah maupun dimanapun kami berada. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan memberkati setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudaraku, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Imlek, Sinyan Kuaila, once a year. Haleluya, katakan pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan pujian ini. Come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Oh yeah, yeah. Naikkan pujian itu sama-sama, mari katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
kananmu. Mari gandeng tangannya, katakan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari biar musik memuji Tuhan. Bersatu di dalam kasih-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Haleluya. Dan berkat itu turun mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Nikmati kebaikan-Nya, nikmati kasih setia-Nya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya. Mari siapkan hati menaikkan pujian ini dengan sukacita. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Oh, keluarga kerajaan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Mari dengan pujian di hadapan Allah kita, dengan penuh sukacita, katakan, oh betapa indahnya kumpul bersama di dalam tuntunan kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam perkenanan-Mu yang nyata. Haleluya. Katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Come on. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh yeah. Hey, naikkan pujian dengan ucapan syukur-Mu. Sama-sama mari katakan, oh betapa indahnya. Amin. Come on. Dan betapa eloknya bila saudara seiman, katakan hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mari katakan, bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yeah, sungguh alangkah indahnya hidup dalam persatuan. Let's go. Dan mesti memuji Tuhan, nikmati kebaikannya. Haleluya. Sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Are you ready? Come on. Bak urapan di kepala
yang kejangku dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Kau pribadi yang penuh dengan kasih, kami mau belajar seperti yang Kau Bapa. Ajarilah kami memiliki kasih yang lemah lembut, kasih yang memaafkan, kasih yang besar, yang dapat kami terima kepada sekitar kami, menjadi berkat buat sekitar kami, menjadi serupa denganmu Bapa. Kita puji dan bersama-sama. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Dengan pujian ini mari bersama-sama katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih yang tulus, tak ada batasnya, itulah kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Tiada batasnya.
Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan berbicara buat kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Kami percaya setiap kami yang mengaminkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, yang dikuatkan Tuhan, yang disembuhkan Tuhan. Engkau mengetahui masalah keadaan dari anak-anak-Mu, dari jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kekurangan, mungkin ada yang mengalami masalah dengan seseorang. Tapi biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang meyakini akan janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak sekalian. Kita masuki minggu yang kedua di bulan Februari. Minggu ini ada acara yang khusus. Ada Sincian ya. Hyonggi. Dan Valentine juga hari ini katanya Valentine Day. Dan bersyukur saudara karena sesungguhnya kasih yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat kebenaran firman Tuhannya. Kita punya tema bulan ini tentang fellowship. Yang kali ini saya bacakan dalam Yohanes 13. Ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat yang ke-34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, tadi saya singgung bahwa kita baru Sinciaan, masih suasana Imlek. Biasanya kalau masuk di tahun yang baru ada semacam kayak ya orang mengkaitkan dengan yang namanya sio-sio ya. Nah katanya tahun ini tuh sio kerbau ya. Ini adalah tahun yang disebut dengan pekerja keras. Karena katanya kerbau itu dilambangkan pekerja keras. Tahun kerbau tahun 2001 menjadi tahun keberuntungan katanya. Dan juga orang bisa fokus pada hubungan, baik untuk hubungan persahabatan atau cinta. Warna keberuntungan di tahun kerbau katanya kuning dan hijau. Ya ini bukan warna partai ya. Karena warna menurut Hong Si Feng Shui bermakna kemakmuran dan kesuksesan. Kalau mau ada hokinya di tahun ini harus pakai aksesoris logam ya. Jadi pakai kalung ya, pakai cincin logam, bahkan pakai rantai kapal yang berat. Nah, saudara, itu biasanya keyakinan tertentu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita merayakan yang namanya tahun baru, ya ini tahun baru tradisi yang kita sebut tahun baru Imlek, tetapi saudara berkat kita itu berasal dari Tuhan. Kita percaya bukan karena sionya. Jadi ada yang berkata, Pak saya sionya kambing, saya disembur sama suami saya, sio naga, saya jadi kambing guling atau jadi babi guling ya. Saudara, bukan itu yang namanya berkat dan keberuntungan dalam Tuhan. Saya suka menyinggung hasil riset dari orang yang namanya Richard Wiseman membuat penelitian. Judul bukunya The Luck Factor, saya baca bukunya saudara, dan hasil riset ilmiahnya. Jadi dia mengumpulkan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selalu sial. Jadi dia minta volunteer, dia seorang psikolog dari London, Inggris. Dia mengumpulkan orang-orang yang katanya selalu merasa hidupnya siap. Tapi ada orang yang selalu hidupnya beruntung terus ya. Saya suka menemukan orang yang seperti begini saudara dalam gereja. Ada yang mengatakan sama saya, Pak kok hidup saya susah ya Pak. Saya lahir di keluarga saya yang penuh dengan masalah, penderitaan, masa kecil saya nggak bahagia, saya sekolah pun juga nggak sukses banget, pekerjaan saya juga berat, kena PHK 3 kali, ya kena masalah sakit penyakit, pernikahan saya juga nggak bahagia, ya saya naik ojek jatuh 3 kali, ya pokoknya hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Tapi ada orang-orang yang hidupnya beruntung, hidupnya saya mulus-mulus aja. Ada yang ngomong sama saya, Pak, saya tuh bersyukur karena saya lahir, saya sekolah, bekerja, menikah. Hidup saya tuh kayak penuh dengan ya damai sejahtera, mulus-mulus aja ya. Nah, jadi Richard Wiseman bikin penelitian terhadap 2 kelompok ini, orang yang selalu merasa beruntung, ada orang-orang yang selalu merasa sial dalam hidupnya. Dan dia menemukan dalam penemuan riset ilmiahnya bahwa orang-orang yang beruntung atau orang yang sial nggak ada kaitannya dengan tahun kelahirannya. Nggak ada kaitannya dengan latar belakang keluarganya. Karena dia menemukan ada orang-orang yang dari latar belakang yang sebenarnya dikatakan tidak bahagia. Tapi dia menjadi orang yang luar biasa. Tidak ada kaitannya. Dia menemukan salah satu faktor
Orang-orang yang beruntung adalah apa? Itu faktor membangun hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang beruntung efektif dalam membangun hubungan yang aman dan lama dengan orang-orang yang mereka temui. Hasil penelitiannya Richard Wiseman diteguhkan oleh Institut Teknologi Carnegie. Dia menemukan rahasia sukses. 15% kesuksesan orang-orang ditentukan oleh teknik, otak, kecerdasan, keterampilan dalam bekerja. Namun 85% ditentukan oleh faktor kepribadian, karakter, personality, dan kemampuan mereka yang baik dalam berurusan dengan orang lain. Jadi ternyata bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, persekutuan kita, how to relate with others, itu menentukan apakah kita menjadi orang-orang yang diberkati atau tidak. Dan Alkitab mengatakan saudara bahwa ternyata kita harus punya fellowship yang benar-benar saudara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita harus bangun persekutuan menurut firman Tuhan. Dua hal persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama saudara, persekutuan karena kasih dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Istilah perintah baru dari kata Yunani kainos. Kainos itu baru dari segi kualitas, sesuatu yang baru dan lebih baik. Kainos jadi kata baru. Dalam bahasa Yunani ada kainos dan neos. Neos itu baru dari segi waktu, tapi kainos baru dari segi kualitas. Jadi kalau misalnya kita ngomong neos, itu sesuatu yang sustainable, is more quality, berkualitas. Jadi kalau kita ngomong dalam Alkitab, kita disebut sebagai manusia baru. Istilah baru dalam Alkitab selalu menunjuk kepada kualitas hidup kita, kualitas karakter kita. Jadi kita mau tahu apakah kita udah menjadi manusia baru dalam Kristus. Diukurnya bukan dari baju barunya, sepatu barunya, rumah baru, pekerjaan baru. Bukan. Diukurnya dari kualitas hidup kita. Apakah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah kualitas rohani kita ada apa enggak? Saudara. Jadi ketika Tuhan berkata tentang perintah baru, ini itu perintah yang jauh lebih berkualitas dari perintah sebelumnya. Ketika kita ngomong tentang relationship, ketika kita ngomong tentang fellowship, ketika kita bicara tentang hubungan dengan orang lain, ketika kita bicara tentang interaksi dengan orang lain, ternyata diatur di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ternyata dikatakan dalam Matius 5:38, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini yang disebut dengan perintah baru dalam Kristus, yaitu perintah kasih dalam Kristus. Fellowship kita jangan dibangun pada perintah lama, jangan dibangun kepada the old command, tapi kepada new command in Christ. Kenapa saudara? Saya ambil contoh. Di Timur Tengah, Middle East, itu konfliknya gak pernah berakhir. Perang terus menerus. Saya tidak tahu, saya tidak ahli dalam bidang politik dan sejarah. Tetapi saudara, konflik yang terjadi dalam Timur Tengah, di Timur Tengah itu karena bersumberkan kepada agama. Ternyata karena mereka berbeda keyakinan, jadi konflik. Dan di survei saudara, religious violence had been rising for years. Orang konflik demi agama itu luar biasa pertumbuhannya. Orang konflik karena keyakinan mereka itu membuat orang saling membunuh. Salah satu contohnya ISIS, saudara lihat bagaimana peta dunia saudara. Ya, terjadi konflik karena kenapa? Karena kelompok-kelompok ISIS yang menamakan dirinya demi agama. Makanya saya katakan agama tidak pernah menyelamatkan. Gitu. Orang demi agama bunuh orang lebih banyak daripada faham-faham filsafat, faham-faham politik. Ya, karena orang demi agama dia punya keyakinan. Kalau saya bunuh orang demi keyakinan saya akan masuk surga. Mengerikan saudara. Itu kenapa? Karena ada satu saudara dalam diri manusia. Ya, saya kalau dibalas harus balas lagi. Perang suku di Papua saudara. Kalau saudara tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tuh ada yang namanya defense mechanism.
perang suku di Papua itu akan berhenti kalau di suku A 5 yang tewas, tidak akan berhenti kalau di suku B juga 5 yang mesti tewas. Jadi mesti mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Kalau sudah lihat piramid, kenapa orang konflik itu, di bawahnya itu ada konflik yang luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak bisa memakai namanya the old command, tidak bisa pakai perintah lama. Kita harus pakai perintah baru. Yaitu apa saudara? Perintah kasih dalam Kristus Yesus. Saya suka mengatakan saudara, agama bisa membuat kita konflik. Tapi kasih Kristus membuat kita bisa mengampuni. Kasih Kristus membuat kita bisa menerima orang lain apa adanya. Kenapa saudara? Karena persekutuan dalam Kristus dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Itu supaya kamu saling mengasihi. Kata Yunani dipakai agapao. Sama seperti aku telah mengasihi agapao. Kata kerjanya agape, agapao. Kamu demikian pula, kamu harus saling mengasihi agapao. Jadi ketika kita berfellowship, ikatan kita saudara bukan kasih manusia. Selalu dibedakan antara eros dan agape. Human eros love is conditional. Tergantung. Dia baik sama saya baik lagi sama dia. Tapi agape unconditional love. Tidak tergantung kepada kebaikan orang lain. Kita tetap mengasihi dia. Seringkali persekutuan kita rusak. Persekutuan dalam keluarga itu rusak. Persekutuan dalam gereja itu rusak. Karena kita pakai yang namanya eros. Eros itu tidak abadi. Changeable. Ya waktu pacaran nanti kita akan lihat everything is beautiful. Tapi masuk dalam pernikahan ternyata. Ya, yang dulunya indah menjadi bermasalah. Yang dulunya kejar-kejaran di taman, sekarang kejar-kejaran di kantor polisi, di pengadilan. Eros itu self-seeking, egocentric. Tapi agape itu self-emptying. Artinya apa? Menyangkal diri. Karena kata agape selalu dipakai demi kebaikan orang lain. Allah itu mengasihi kita bukan dengan eros. Dan kata eros tidak pernah ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan kata agape nggak pernah dipakai oleh para filosofer Yunani. Kenapa saudara? Karena kasih eros itu kasih manusia. Kalau fellowship kita diikat dengan perintah lama, kita pakai eros. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tunggu lo, awas lo ya. Atau hari kelak aku mesti balas lo. Kasih kita dalam pernikahan pun juga demikian. Hai suami, kasihlah istrimu agapao. Sebagaimana Kristus telah mengasihi agapao jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Karena kasih agape itu kasih yang berkorban. Ketika suami berjanji di depan Tuhan dan jemaat, berkomitmen mengasihi istri dengan kasih Tuhan, berarti suami siap berkorban. Istri juga demikian. Fellowship kita kalau didasarkan kepada namanya kasih Kristus, kita siap berkorban. Minggu lalu saya mau khotbahkan saudara, ada yang namanya Ananias dan Safira. Kenapa? Sampai mati mereka. Karena mereka saudara masih punya namanya kepentingan diri. Pernikahan kita harus dibangun di atas dasar apa? Kasih agape. Kita kalau ngomong hari Valentine Day, kita ngomong selalu dengan eros. Eros. Tapi pada hari Valentine ini saya mau katakan kasih kita bukan pada eros. Tapi agape. Persekutuan kita. Bagaimana kita berelasi. Berhubungan dengan orang lain harus dengan kasih agape. Fase dalam pernikahan. Kalau kita lihat dari cinta romantis. Berubah jadi kekecewaan, disappointment and distress. Karena kenapa? Karena kalau pernikahan hanya berdasarkan eros, saudara, kita pasti kecewa. Karena kita mengasihi, apa untungnya saya menikah sama dia? Apa untungnya kalau saya punya suami seperti dia? Apa untungnya kalau saya punya istri seperti dia? Apa untungnya saya bergaul sama dia? Apa untungnya saya berteman dengan dia? Itu eros. Makanya dalam pernikahan saudara lihat, dia harus belajar. Berubah dan cinta sejati yang berdasarkan kasih agape. Saya kasih lihat cepat aja saudara. Why a woman feels upset. Kenapa seorang wanita itu marah? Iya, beda. Coba lihat ya, wanita semuanya yang marah gitu ya. Sehingga anak yang punya lagu, aku takut mamaku marah, aku takut mamaku gitu ya. Beda dengan pria. How women choose their shampoo. Milih sampo aja beda. Why a woman goes shopping. Ya, berbelanja pun juga beda.
Kalau mau pergian, when men pack, itu berbeda. Wanita itu ngepak 2 bulan sebelum berangkat. Kalau laki-laki 5 menit sebelum berangkat baru dia ngepak. Makanya saya suka mengatakan pernikahan itu bukan karena cocok. Bukan karena cocok. Tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Kalau ada yang berkata, Pak, saya belum ada yang cocok, Pak, untuk saya lamar jadi kekasih saya, jadi istri saya. Saya kasih tahu anak muda, ya nggak ada yang cocok. Pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok gitu ya. Nah, gimana bisa cocok? Harus kasih agape. Ketika manusia berdosa, sudah baca dalam Kejadian 3 ayat 12-13, manusia jadi selfish. Adam, dia nyalain Hawa nyalain ular. Persekutuan dalam Kristus kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persoalan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gimana bisa itu, saudara? Ya, kita berfellowship dengan orang lain pasti beda-beda. Di gereja pun juga, saudara. Kalaupun ada satu denominasi, satu gereja ya, satu gereja lokal ya, atau denominasi, ada satu suku yang dominan, tetap beda-beda di dalamnya. Saya punya adik kandung kembar, ya, satu Yakobus, satu Yohanes, gitu ya. Kan di rumah kan semua kami pakai nama Alkitab ya. Bahkan kami punya anjing pun dulu namanya Herodes, ya, nama Alkitab. Ya, Yakobus, Yohanes kembar adik saya, tapi tetap beda. Walaupun ada similarities, ada kesamaan-kesamaan dari bentuk wajahnya, ya, ada banyak cita-cita lucu dari mereka berdua ya, gitu. Yang orang pikir Yakobus kata Yohanes, orang pikir Yohanes kata Yakobus, karena mereka kembar, gitu. Tapi tetap ada perbedaannya. Tapi gimana, saudara? Nah, kita harus tahu akibat dari dosa. Ketika kita berdosa, saudara, kita hanya mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Ini akibat manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya kita perlu perintah baru dalam Kristus, yaitu perintah kasih agape. Fellowship kita harus berdasarkan kasih agape. Jangan eros. Kalau eros, biar pernikahan dilangsungkan di hotel bintang 5. Gaun pengantin wanita yang panjangnya dari Bogor sampai Cikampek. Tuh baju pengantin apaan tuh? Bubar. Gereja itu biar dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang katanya sekolah teologi dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Tetapi kalau tidak dibangun fellowship dalam gereja berdasarkan kasih agape, bubar, pecah, berantem, konflik. Bro, banyak gereja ribut sampai di pengadilan. Sudah kenapa? Karena kasihnya bukan pada kasih Kristus. Persekutuan kita harus berdasarkan kepada kasih Kristus. Mari saudara lihat gambar ini. Sebelum kita memiliki kasih agape, kita memiliki yang disebut dengan self-centered life. Itu minggu lalu saudara saya bahas. Kenapa gereja Yerusalem diberkati Tuhan? Karena mereka membangun fellowship di dalam unity in Christ. Milikmu. Ya, kalau zaman sekarang milikmu, ya milikku. Self-centered life. Setelah kita bertobat, terima Tuhan Yesus. Seperti saya minggu lalu saudara saya uraikan. Orang harus bertobat, terima Tuhan Yesus. Dia harus memiliki a Christ-centered life. Lihat di tengah saudara. Kristus yang bertakhta di hatinya. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Tetapi saudara, after receiving Christ, lihat ada big question mark, tanda tanya. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya pada suami, istri, orang tua. Pada jemaat Tuhan, pada orang-orang muda. Ada siapapun saudara yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Apakah saudara lihat bisa mengubah posisi menjadi self-centered life? Memang saudara sudah terima Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat dalam hidup saudara. Tetapi lihat S-nya. S-nya yang bertakhta di hatinya. Itu gambar kursi, itu gambar hati. Salib itu Kristus. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua menjadi orang-orang percaya. Yang menjadikan Kristus yang bertakhta di hati saudara.
Sehingga kasih agape yang mengalir dalam hidup saudara. Saudara menjadi seorang suami yang memiliki kasih agape. Menjadi seorang istri yang memiliki kasih agape. Suami istri diikat oleh kasih agape. Karena kasih Kristus yang mengikat kita. Keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, gereja Tuhan dibangun atas dasar kasih agape. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, persekutuan karena kesaksian dalam Kristus. Kesaksian dalam Kristus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita bicara istilah murid. Murid kata Yunani matetes. Itu adalah orang yang selalu berdekatan, nempel, attach kepada seseorang. Yang disebut dengan guru. Rabi bahasa Ibraninya. Untuk mendapatkan hal-hal yang bisa dilakukan dalam hidupnya. Practical or theoretical knowledge. Pengetahuan yang praktis bisa dipraktikkan. Atau pengetahuan yang bisa dimiliki dalam hidupnya. Baik itu melalui perintah, pengajaran maupun melalui pengalaman-pengalaman hidup. Saya suka menggambarkan bahwa untuk menjadi murid. Ada 4 langkah. Ini untuk yang lakukan kepada para murid. I do it, you watch it. We do it together, itu langkah kedua. Yang ketiga, you do it, I watch it. Yang keempat, you do it alone. Itu proses murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah murid-muridku, terus lakukan ini. Berapa tahun? Dari 3,5 tahun. Pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi. 2/3 waktunya Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Makanya istilah Kristen adalah orang-orang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Kekristenan menjadi murid Kristus. Istilah murid Kristus adalah orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Istilah Kristen sudah baca dalam Alkitab bahasa Yunani. Itu cuma muncul dalam 3 ayat dalam perjanjian baru. Tetapi saudara, istilah ini menggambarkan yang namanya kehidupan murid. Murid adalah orang yang hidupnya menjiplak gurunya. Menjiplak gurunya. Kalau saudara nonton film kungfu. Ya, saya dulu hobinya nonton film kungfu. Ya, kalau seorang murid belajar dari satu Shaolin Pai. Ya, Shaolin, ya perguruan Shaolin. Ya, ini dalam rangka sinciaan lah. Ya, saya cerita tentang film kungfu. Nah, ketika muridnya sudah lulus dari perguruan Shaolin, ya, dia keluar. Entah dia kalau film kungfu kan dia bertanding melawan gitu atau ikut kejuaraan kungfu atau apa ya bertanding. Itu gerakannya orang udah tahu. Wah, you dari perguruan ini ya. Ya, you punya guru ini ya. Ya. Gitu ya, karena saudara seorang murid itu selalu belajar dari seorang guru. Demikian juga, saya juga begitu saudara. Belajar dari beberapa orang yang Tuhan berikan sebagai mentor, sebagai guru saya. Gitu, ya. Pasti saudara. Itu yang namanya pemuridan. Nah, yang menarik saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Dengan demikian semua orang akan tahu. Bagaimana orang itu tahu? Kata tahu di sini to know by experience. Ya, dalam bahasa Yunani kata tahu ada 2, oida dan ginosko. Nah, kalau oida itu having information, ginosko itu experiencing what is known. Mengalaminya, dia tahu. Bagaimana saudara orang bisa mengalami kesaksian dan mengatakan ini adalah murid Kristus? Bagaimana orang, kita kan nggak perlu saudara bangga-banggain. Saya ini murid Kristus, saya ini orang Kristen. Nama saya nama Alkitab. Nggak jaminan. Kalung saya segede. Sehingga saya jalannya bongkok. Karena saya pikul salib, saya murid Kristus. Ya kan. Kadang-kadang ada banyak orang saudara. Yang namanya nama Alkitab, mohon maaf. Ya. Hidupnya, kelakuannya nggak seperti Kristus. Dari mana orang tahu? Bagaimana pembantu kita tahu bahwa kita adalah murid Kristus? Nah, persekutuan kita itu saudara harus persekutuan yang membuat orang lain mengalami kasih Kristus. Dia melihat hidup kita di dalam persekutuan kita, dalam fellowship kita. Saya mau sedikit lebih dalam saudara. Dalam ilmu penginjilan, bagaimana orang bersaksi ada 3P. Presensi, proklamasi, dan persuasi. 3 views of evangelism. Persuasi atau penginjilan persuasi. Persuasion evangelism. Itu membuat orang akhirnya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Masuk di gereja dibaptis. Itu penginjilan persuasi. Yang kedua ada penginjilan proklamasi. Proclamation evangelism.
Jadi kita ngomong tentang Yesus. Kita kasih tahu saudara berdasarkan ayat firman Tuhan. Bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Yesus. Kita ngomong sama orang. Pak, percaya Yesus. Pasti diselamatkan. Percaya Yesus. Itu juru selamat. Itu penginjilan proklamasi. Tapi sebelum sampai kepada proklamasi dan persuasi. Ada namanya present evangelism. Penginjilan presensi. Nah, ini adalah tipe penginjilan. Di mana orang, ya, sebagai murid Kristus, kita sebagai orang percaya, mungkin kita ngomong tentang Injil Kristus. Mungkin kita gak dapat kesempatan ngomong tentang Injil Kristus. Mungkin tidak memungkinkan kantor kita, lingkungan kita, komunitas di mana kita berada, di grup WhatsApp kita ngomong belak-belakan buat teman-teman kita yang berbagai macam kepercayaan yang ada dalam grup WhatsApp itu tentang Yesus. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa kita adalah murid Kristus, bagian ke Kristus. Bagaimana fellowship kita, orang bisa katakan ini adalah murid Kristus. Itu yang disebut dengan present evangelism. Sehingga semua orang tahu kalau kita hidup dalam kasih Kristus. Mungkin pembantu kita, saudara kita belum pernah ngomong tentang Yesus. Karena sekarang kita harus hati-hati dan bijaksana. Karena kalau kita ngomong saudara tentang iman kita dan sepertinya kita lagi nginjilin orang, itu bisa jadi masalah. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya, di kantor kita juga demikian. Ada seorang dokter dulu pernah masuk di kantor polisi karena dia melayani pasiennya dan ngomong tentang Yesus. Dan itu melanggar kode etik dalam kedokteran. Ini kalau nggak salah begitu beritanya ya. Mohon maaf saudara, saya nggak ngerti benar soal masalah ini. Tapi itu yang saya dengar. Saudara, mungkin nggak mungkin kan. Tapi bagaimana orang tahu dan bisa merasakan kasih Kristus. Itulah sebabnya persekutuan kita harus sebuah persekutuan kesaksian dalam Kristus. Melalui apa? Melalui hidup kita yang diwarnai dengan kasih agape tadi. Ya, saya mau cerita sedikit saudara. Waktu dulu saya ketua pemuda di gereja, kita seringkali kalau habis ibadah pengurus tuh suka kumpul, ada yang ulang tahun. Nah karena dulu ya masih imut-imut lah waktu itu ya. Itu juga isi saya Gina ikut, jadi kita sering makan ya. Gitu makan. Nah saya inget tuh, saya nggak lupa tuh kejadian kita makan. Ya ada mungkin sekitar 10 lah, 10-11 gitu ya kumpul. Ya di Pecenongan kita makan, ada teman yang ulang tahun apa gitu. Ngumpul-ngumpul ya habis kebaktian ya. Kebaktian pemuda dulu hari Sabtu ya. Kebaktian pemuda ya. Nah ini menarik, ini kesaksian. Tahu-tahu dekat kursi saya ada meja lain, seorang bapak. Seorang bapak ini ternyata memperhatikan kami sepanjang kami makan, kami ya berfellowship ya, fellowship di meja makan di Pecenongan yang waktu itu nggak tahu ada yang bayarin atau bayar sini saya nggak tahu. Ini bapak tanya sama saya, ya setelah kami makan, dek, ini kumpulan dari mana nih? Ya nggak? Dia pikir kami ini mahasiswa dari kampus mana? Itu dari kampus mana? Oh enggak Pak, kami ini dari gereja. Habis kebaktian kumpul-kumpul sini. Langsung dia bilang begini, langsung. Pantes. Lainnya, beda banget. Saya heran, tadi kok omongannya baik. Ya kalian tuh semua kayaknya ramah satu sama lain. Dan juga kelihatannya gak ada yang ngerokok di antara kaliannya. Wah, bagus. Jadi dia kagum, saudara. Saya juga kaget. Nah itu yang namanya saudara persekutuan dalam kesaksian bagi Kristus. Persekutuan yang menyaksikan Kristus pada orang lain. Jadi orang mesti lihat. Ya, rumah tangga kita, pembantu kita, supir kita, bawahan kita, kantor kita, staf kita, semua segala macam orang-orang yang bekerja dengan kita. Mereka bisa lihat. Karena dalam teori komunikasi kan 3V. Visual yang terlihat tuh luar biasa. Pengaruhnya. Mahatma Gandhi jelas ya, mengagumi Yesus Kristus. Tapi dia berkata, I like you Christ, I do not like you Christian. If Christian would really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Michael Hart dalam bukunya menulis, dia mengatakan kenapa Yesus tidak nomor 1 dalam ranking orang yang paling berpengaruh di dunia. Karena dia menemukan bahwa ajaran Tuhan Yesus tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, yang tadi saya bacakan saudara, itu perintah Tuhan Yesus disebut dengan golden rule. Golden rule, perintah emas. Gak dipraktikin. Saudara, our action speaks louder than words.
We can apologize, minta maaf over and over again. Berkali-kali kita minta maaf. But if our actions do not change, then the words become meaningless. Kata-kata kita jadi sia-sia kalau kita minta maaf berulang kali. Hey, ada banyak suami minta maaf terus sama istri minta maaf. Tapi istri lihat lu kagak berubah. Ada anak berulang kali minta maaf sama orang tua. Tapi kagak berubah. Dari mana orang lain bisa melihat persekutuan kita dalam Kristus menjadi sebuah kesaksian? Dia harus melihat ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu karakter Kristus nyata. Saya suka menceritakan bagaimana orang Kristen di awal gereja saudara mengalami penderitaan aniaya. Tapi lihat estimates of population. Dalam 350 tahun saudara, orang-orang Kristen sudah 56,5% di wilayah kerajaan Romawi. Kenapa? Karena persekutuan orang percaya pada waktu itu menyaksikan Kristus bagi banyak orang melalui hidup mereka. Sebelum kehadiran Kristus tidak ditemukan adanya pelayanan kasih. Sebelum kehadiran Kristus membunuh manusia dengan kejam itu menjadi sebuah hiburan. Itu namanya pertandingan gladiator. Sebelum kehadiran Kristus membuang bayi perempuan ke tengah hutan. Itu biasa terjadi. Tapi setelah Kristus lahir ke dalam dunia, orang-orang percaya hidup menurut Kristus, dunia berubah. Persekutuan kita harus menyaksikan hidup Kristus bagi orang lain. Persekutuan kita harus memberikan dampak terang Kristus bagi dunia. Witness, when they didn't just hear the gospel, they live it. Ya, bukan hanya mendengar, tapi mereka melihat bagaimana hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana orang lain dapat melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Bisa nggak kita menyebutkan ada sebuah tindakan kasih yang orang lain katakan, wow, lu bisa ya. Gue kok udah jadi lu, gue udah habisin tuh orang. Tapi kalau lu bisa mengampuni, kita udah bersaksi buat banyak orang. Di kantor kita tunjukkan bagaimana kita memimpin dengan luar biasa. Dan semua staf kita mengatakan, Bapak pimpinan kita ini berbeda. Kalaupun kita jadi pejabat, orang melihat ini pejabat yang berbeda. Kita jadi pengusaha, supir kita, anak buah kita, staf kita mengatakan, bos itu luar biasa. Bagaimana saudara? Apakah kita memiliki persekutuan yang buat orang lain berkata, sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang bisa mengubah hidup manusia. Puji Tuhan, haleluya. Saya simpulkan saudara, bagaimana membangun persekutuan menurut firman yang Tuhan katakan. Yang pertama, biarlah persekutuan kita karena kasih dalam Kristus. Yang kedua, karena kesaksian kita dalam Kristus yang membuat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Segalanya hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, kami memiliki satu persekutuan di dalam Kristus Yesus. Kami membangun persekutuan kami dalam kasih agape. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang konflik dengan orang lain. Mungkin ada suami istri yang saat ini sedang mengalami persoalan rumah tangga yang belum terselesaikan. Mungkin hubungan orang tua dengan mantu, mungkin hubungan dengan ipar, mungkin hubungan di kantor, mungkin juga dalam gereja, dalam pelayanan sedang ada konflik. Tuhan, biarlah orang lain bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Hamba berdoa buat setiap suami, buat setiap istri, buat setiap orang tua, buat setiap orang muda, buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah persekutuan kami berdasarkan kasih Kristus yang menyaksikan Kristus bagi dunia. Sehingga orang lain bisa berkata, sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat saudara kami yang saat ini berulang tahun sepanjang minggu ini. Berdoa buat adik Rahel, Yosi, Sagala, untuk adik Delicia, Kitlin Iriawan, untuk Ibu Kathy Wijaya, untuk Ibu Lim Sue Chan, untuk Ibu Febrianti Sulu, untuk saudara Yosafat Nugroho, saudara Yordan Dharmajaya, adik Franciscus Jordan, adik Peter Valentino Azali, dan Ibu Susanti Chandra, Ibu Honglan. Tuhan memberkati saudara kami berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya setiap kami Tuhan yang sudah diberkati Tuhan selalu mencerminkan kasih Kristus bagi dunia ini.
Biarlah hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupan kami diwarnai dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit, yang sedang mengalami isolasi mandiri. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan ada yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Ada yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan menjadi seorang berkat untuk persembahan peduli, persembahan diakonia, misi, untuk beasiswa, bahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah setiap kami Tuhan percaya bahwa kami memberi bukan untuk manusia, bukan untuk sebuah lembaga gereja, tapi kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Biarlah persekutuan kita adalah persekutuan dalam kasih agape, itu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak-Ibu sekalian yang selalu bergabung dengan ibadah GB Ebenezer di channel YouTube ini, saudara. Kita tetap mengikuti ibadah dengan online. Kita masih ibadah pagi, saudara, yang bisa akses jam 6 pagi, dan ibadah jam 10 live streaming. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang rindu diberkati Tuhan, ikuti dua ibadah ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita punya ibadah yang khusus kemarin ya. Jadi kemarin tanggal 13 kita punya ibadah FWS. Bapak Pendeta Hengkiso dengan Ibu Silvani membagikan berkat. Bapak Ibu sekalian yang kemarin gak sempat buka di channel ini ya, di channel GB Ebenezer Official, lihat ibadah FWS. Saudara pasti diberkati Tuhan. Bu suami istri, harus ikut. Dan orang-orang muda jam 3. Nah, saya gak tahu udah bisa di-upload nggak ya. Jadi di Zoom kemarin itu ada ibadah Zoom, di Zoom ya, talk show. Pembicaranya bagus saudara ya. Jadi orang-orang muda yang profesional ikuti ya, mudah-mudahan sudah bisa diakses di GB Ebenezer Official channel YouTube ini ya. Saudara, kita tetap punya ibadah untuk anak-anak jam 9. Ya, jam 9 pagi, orang tua bisa mengakses nanti jam 9 ya. Dan untuk MP jam 3 sore. Saudara-saudara, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan, tetap di dalam protokol kesehatan pemerintah ya. 5M+1. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, kita harus selalu menjaga jarak. Ya, kalau ketemu orang jaga jarak ya. Dan ketiga, saudara harus pakai masker. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Ya, jauhi kerumunan. Ya, dan yang kelima, mengurangi mobilitas, dan tambah lagi meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Shalom. Have a blessed Sunday. Amin. Walau kondisi dan keadaan kami tidak memungkinkan kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap memilih untuk mengucap syukur, sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Haleluya. Mari dengan ucapan syukurmu, dengan pujian ini katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari kita musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur kami kepunyaan